Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi if gabungan. Ya, fungsi if gabungan, apa yang digabung? Yang digabung adalah if dengan right atau left atau made. Nah, sekali lagi saya mengingatkan sebelum sahabat-sahabat semua eh, mengikuti materi ini, apalagi kemudian mengerjakan materi ini, sahabat-sahabat semua harus paham dulu dengan fungsi yang tiga ini. Benar-benar memahaminya sampai sedetail-detailnya. Kenapa? Karena materi ini tidak akan bisa dipahami tanpa kita terlebih dahulu memahami tiga, tiga materi ini. Ya, baik, langsung aja kita ke TKP. Nah, di sini saya udah siapkan tabel ya. Siapkan tabel. eh, ada 4 kolom, nomor, kode kamar, jumlah pajak, dan keterangan ya. Ini kode kamarnya, mungkin ini ceritanya adalah tentang laporan, tentang pembukuan sebuah hotel ya. Nah, ini kode kamarnya, kamar hotel, kemudian jumlah pajaknya, kemudian ini keterangan. Nah, di kode kamar ini tercantum EXC-1, ECO-2, Lux-1, dan seterusnya. Nah, dari sini, dari kode kamar ini, nah di atas ini ada ketentuan pajak jika satu sama dengan 5%. Maksudnya, jika kode kamar ini ada angka satunya, maka dia 5% nih di sini. Jika dua, maka 10%. Nah, ini dua nih, maka 10%, satu 5% ya. Cuma mengisikan angkanya ini 5%, 10% ini tidak diketik ya 5%, tapi berdasarkan rumus. Ya, berdasarkan ini ketentuan ini dengan cara memasukkan rumus. Nah, rumus apa? Kemarin sudah saya kasih tahu di video yang sebelumnya. Karena ini ada dua pilihan kan, jika satu sama dengan 5%, jika dua maka sama dengan 10%. Maka yang dipakai adalah rumus if. Nah, cuma masalahnya 1212 ini bukan berdiri sendiri di satu kolom atau di satu sel, tapi dia bersama dengan huruf-huruf yang lain, EXC min 1, ECO min 2 ya. Nah, jadi ini mau nggak mau kita harus mengambil angka satunya ini dengan fungsi right. Untuk mengambil angka 5, 10 ini kita dengan menggunakan fungsi if. Sedangkan untuk mengambil angka 1, 2-nya ini kita menggunakan fungsi right. Makanya untuk mengerjakan ini harus dipakai rumus gabungan tadi ya. If digabungkan dengan right. Kenapa right? Karena 1212 ini ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Makanya dia right. Baik, langsung aja. Bagaimana cara pengerjaannya? Ingat ya, syaratnya. Jika satu 5%. Jika 2 sama dengan 10%. Ya. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah ingat, sebelum segala sesuatunya kita ketikkan sama dengan if buka kurung ya. Kemudian langsung right. Kemudian buka kurung. Nah, ingat fungsi right kemarin bagaimana cara penulisan fungsi right-nya? Nah, setelah right, buka kurung yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kita tuju kode kamarnya. Ya, kode kamarnya ada di mana? B19. Nah, setelah B19, habis itu titik koma. Nah, setelah titik koma, satu ini yang kita ambil ada berapa karakter? Ada satu atau dua? Ada satu. Makanya kita ketik satu. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian sama dengan satu. Nah, kenapa satu? Karena yang kita ambil satunya ini. Ya. Nah, jika right B19 1 sama dengan satu, maka itu pakai titik koma ya. Maka apa? Maka 5% ya. Kita ketik 5%. 5%. Kemudian jika tidak, karena pilihannya hanya dua, berarti ini fungsi if tunggal, cuma dua pilihan. Jika tidak, maka 10%. Maksudnya jika tidak 5%, maka berarti dia 10%. Berarti langsung aja 10%.
kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Lihat hasilnya 0,005 ya. Ya memang iya. 5% itu adalah 0,005. Nah, terus gimana kalau tampilannya gimana caranya biar tampilannya jadi 5%? Di sini kita rubah ya. General, kemudian kita klik persentasi ya, jadinya 5%. Nah, kalau sudah begini kita kopikan aja langsung ke bawah. Ya. Eko 2. Nah, ini 2 10%, 1 5%. 2 10%, 2 10%, 1 5%, 1 5%, 2 10%, 1 5%. Maka ini sudah selesai nih. Gitu. Kemudian untuk kolom keterangan. Nah, keterangan ini kita ngisinya diambil dari syarat ini ya. Jika EXC sama dengan eksekutif. Nah, jadi kode ini akan kita pecahkan ya. Satu ini maksudnya apa? EXC ini maksudnya apa ya? EXC ini artinya eksekutif. Jika eko, maka ekonomi. Berarti nanti di sini isinya eko nih ya. Sini ekonomi. Kemudian jika lux, berarti dia luxury. Nah, ini lux berarti luxury. Nah, jadi rumus apa yang kita gunakan? Tetap rumus if. Karena ini ada 3 pilihan, maka if-nya itu adalah if berganda. Nah, kemudian yang diambil ini kan karakter EXC-nya aja. Sementara min satunya nggak dipakai. Nah, berarti mau nggak mau kita menggunakan rumus left. Kenapa left? Karena EXC Eko Lux ini berada di sebelah kiri kata. Ya, sebelah kiri. Jadi dia pakai left. Nah, jadi gimana cara mengetikkan rumusnya? Cara mengetikkannya adalah sama dengan if buka kurung left. Nah, setelah itu buka kurung lagi. Kemudian kita pilih selnya, sel kode kamarnya. Nah, setelah itu titik koma. Nah, setelah titik koma, nah ini kan yang kita ambil 3 karakter nih dari kiri. Nah, berarti yang kita ketikkan angka 3. EXC, Eko, Lux ini kan 3 karakter. Ya, berarti 3. Setelah itu tutup kurung. Nah, kan jika F sama dengan if left B19 titik koma 3, setelah itu if lagi karena dia kan ganda ya, ada 3 pilihan kan, ada 3 syarat ya. If kemudian buka kurung sama kayak yang pertama, kemudian left. Nah, kenapa left? Karena kita mau ngambil yang karakter yang sebelah kiri ya. Left buka kurung. Nah, kode kamarnya ada di sel B19, kita klik sel B19-nya, kemudian titik koma, kemudian yang mau kita ambil ini adalah 3 karakter, sama kayak ini, 3, kemudian tutup kurung ya, nah, sama dengan tanda petik Eko, ya, sesuai soal yang kedua adalah Eko ya, habis itu tanda titik koma, jika left B19 3 sama dengan Eko maka ekonomi ya, ekonomi ya, jangan lupa tanda petiknya. Kemudian yang terakhir lux ya, luxury karena terakhir berarti selain dari eksekutif sama ekonomi berarti dia luxury, nggak perlu pakai if lagi ya, langsung aja jika tidak titik koma ya, jika tidak tanda petik luxury ya. Kemudian petik lagi, kemudian tutup kurung ya. Nah, setelah itu kita enter jadi ya, eksekutif sesuai permintaan ya. EXC itu eksekutif. Kita copy ke bawah, kita lihat ekonomi, luxury ya, ekonomi. Baik, nggak ada yang meleset. Ya, itu aja. Ya, misi kita selesai. Kalau mau lihat lagi rumusnya ya. Ini sama dengan if buka kurung left B19 3, ingat B19 ini 3 itu adalah karakternya, sama dengan EXC. Jadi ini saya ulangi lagi ya, biar lebih memahami lagi ya, diperbesar. Jika if sama dengan if buka kurung left B19 3 sama dengan EXC, maka dia
eksekutif ya, sesuai soal. Nah, kemudian titik koma, jika lagi left B193, ingat left B193 ini, left B193 ini adalah yang 3 karakter sebelah kiri. Nah, jika dia eco, maka ekonomi ya, sesuai soal. Kemudian jika selain itu maka luxury ya. Diperhatiin lagi pelan-pelan. Ini rumusnya, cara pengetikannya jangan salah. Ada salah satu aja maka dia nggak akan berhasil ya. Nah, kemudian yang tadi ya, ini yang jumlah pajak ya. Jika satu maka 5%, jika dua 10% ya. Ini rumusnya, silahkan diperhatikan baik-baik ya. Jika right B21 ya. Kenapa B20? Karena ya dia ada di baris 20 nih semua ya. Kalau yang di atas ini 19. Nah, jika right B21, kenapa satu? Karena kita ambil karakter yang satu karakter kemudian sebelah kanan, makanya pakai right ya. Sama dengan satu. Nah, satunya pakai tanda petik. Kenapa pakai tanda petik? Karena ini dianggap huruf bukan angka ya. Nah, kemudian sama dengan satu, maka titik koma 5% ya. Jika tidak 10% ya. Dah, itu aja materi kita tentang if gabungan dengan rumus string atau rumus teks left right mid. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa memahaminya. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengasah kemampuan sahabat-sahabat semua, di sini saya sudah siapkan soal untuk dikerjakan di rumah ya. Harapan saya tidak hanya sekedar dioret-oret. Kalau yang ini ya, ini khusus yang ini harus pakai komputer, nyoba sendiri ya di depan laptop. Kalau nggak ada laptop, pinjam punya kawannya atau paling nggak kerja bareng dengan kawannya, kemudian eh, ikut ngerjain. Kalau kawannya udah selesai ngerjain, nah kalian juga ngerjain lagi dari awal. Nah, biar marem gitu. Ibaratnya kita kalau belajar sepeda, kalau cuma teori aja, nggak bisa-bisa naik sepeda. Ya, jadi kita juga harus praktek ya. Baik, ini soalnya ya. Ini nomor siswa 102 SJ. Nah, pakai kode lagi ya, pakai kode lagi. Nah, kemudian tugasnya adalah mengisi kolom hari belajar ya. Hari belajar ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nih, Sabtu. Ya, kemudian ini pelajarannya apa? Nah, untuk mengisi kolom hari belajar ini ketentuannya keterangan satu ini ya. Jika SK maka senkam. Maksudnya dari nomor siswa ini kan ada kode SK-nya nih. Ada SK, ada SJ, ada RS. Nah, jika SK berarti hari belajarnya Senin Kamis. Ya. Nah, jika SJ berarti dia Selasa Jumat disingkat jadi Seljum. Kalau SK tadi Senin Kamis tadi disingkat jadi Senkam. Kalau Selasa Jumat Seljum. Jika RS maka Rabu Sabtu ya. Nah, gimana cara mengisikan rumusnya ini ya? Tetap menggunakan rumus logika yakni fungsi if digabungkan dengan apa? Ayo digabungkan dengan apa? SJ ini ada di sebelah mana kata? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Nah, ditebak sendiri ya. Jadi nanti pada saat ujian nggak bisa lagi nanya, Pak ini rumusnya rumus apa? Ya nggak bisa. Ya, silahkan kalian mainkan logika kalian ya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang harus belajar. Yang kedua pelajaran. Nah, pelajaran ini kan lembaga kursus komputer ya. Nah, kursus komputer itu ada pelajaran Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Nah, pelajaran ini, untuk ngisi pelajaran ini kita mengacu kepada keterangan kedua. Ya. Jika nomor siswa ini 101, maka Microsoft Word. Jika 102, nih 102 Microsoft PowerPoint. Jika 103 Microsoft Excel dan 104, ada 104, maka belajarnya adalah Microsoft Access ya. Baik, itu aja. Jadi rumusnya apa nih yang dipakai? Sama ya, rumus logika ya. Ini fungsi if digabungkan dengan rumus apa nih? Right
left apa mid. Nah, mainkan logikanya. Oke, itu aja. Eh, saya ucapkan selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.